Wahid Itnin Talata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Insight yang ada di rumah, yang ada di manapun berada, yang lagi nonton via TV ataupun via YouTube, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk selalu menonton podcast Insight di Jak TV kesayangan kita semuanya. Insya Allah yang nonton hari ini dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih kelancaran untuk semua urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa di podcast Insight, hadir lagi di sini ada saya Sahil Mulahela yang akan nemenin sampai dengan selesai nanti, dan tentunya kita akan selalu mengundang tamu-tamu ke sini, tamu-tamu yang punya ilmu yang luar biasa juga, tamu-tamu yang kita bisa ambil pelajaran dari kehidupannya. Nah, tapi yang jelas kalau ada perbedaan dari apa yang disampaikan, jangan pernah dibawa baper sama sekali ya. Buka mata, buka hati, buka pikiran supaya ilmunya bisa masuk ke dalam diri kita. Anyway, jangan lupa juga untuk teman-teman Insight di rumah ya, untuk terus mematuhi protokol kesehatannya. Walaupun di bulan puasa ini kita tetap terus menjaga supaya puasa kita lancar, puasa kita bisa diberikan keberkahan juga. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, mengurangi mobilitas, terus menerapkan physical distancing juga ya. Sama seperti kita sekarang, kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita punya satu pembahasan, temanya yaitu adalah sakit adalah peluang ibadah. Dan kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Ustadz Syahroni Mardani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah berapa puluh episode nih ada di Insight? Alhamdulillah, jazakallah khair nih. Silaturahim terus. Silaturahim memanjangkan umur, memperluas rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus silaturahmi terus gitu ya. Biar rizkinya banyak. Biar sehat panjang umur. Umurnya sesuai dengan tema kita hari ini. Sakit adalah peluang untuk ibadah. Nah, cuma pertama nih, yang mengganggu selalu di pikiran tuh Ustaz. Bener nggak sih katanya kalau sakit itu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa sakit itu peluang untuk ibadah. Jadi bahwa ketika seorang itu mendapatkan musibah, bisa jadi Allah sayang sama dia. Ya kan? Allah sayang sama dia, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yusib minhu." Kalau Allah menghendaki orang itu jadi baik, maka Allah berikan padanya ujian. Gitu. Tadi antum nanya apa dah? Kalau orang sakit, kalau sakit itu menghapuskan dosa. Iya benar. Sakit itu ngapusin dosa gitu. Nggak ada ngeliat baju antum cakep banget gitu. Jadi ada nggak usah kalau ada dua boleh gitu kalau ada dua. Gitu. Anda mikir tuh mereknya apaan tuh baju. Jadi kalau sakit tuh ngapusin dosa gitu. Maka kalau kita lagi sakit, kita husnuzon, bisa jadi dengan cara musibah ini Allah akan angkat dosa dan kesalahan saya. Kan gini, orang kadang salah ngomong. Itu si fulan lagi sakit, lagi diazab sama Allah. Wah, itu salah ngomong dia. Orang yang beriman nggak mungkin diazab. Kalau dia lagi benar, kena musibah, namanya ujian. Kalau dia lagi nakal, kemudian sakit, namanya teguran. Mungkin dia begadang, terus begadang, mohon maaf, mengkonsumsi minuman keras gitu kan, narkoba dan lain-lain, terus dia sakit, teguran dari Allah agar dia berhenti. Jadi bukan azab ya? Nah, tidak, orang yang beriman nggak ada yang diazab. Gitu. Dulu zaman Nabi Lut, homoseksual tuh, LGBT, jeruk makan jeruk dulu kan? Iya. Itu kan diazab sama Allah gara-gara mereka bertentangan dengan fitrah gitu. Ya kan, kaum Sodom pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, pada Nabi Lut alaihissalam, atau kaumnya Nabi Nuh yang sangat kurang ajar dengan Nabi Nuh alaihissalam, karena kurang ajarnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa, ingin membunuh Nabi Musa. Kemudian diazab dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi kalau orang yang beriman cuma dua. Kalau dia lagi baik, dia dapat musibah, lagi diuji. Dia lagi nakal, dapat musibah, namanya teguran. Gitu. Jadi dosa. secara konseptual memang ketika kita sakit itu justru kita lagi diangkat ya, dosa-dosanya tuh lagi dicuci, dibersihkan gitu ya Ustaz ya. Bahkan gara-gara orang itu sakit, bukan cuma dosanya hilang, dia punya banyak kesempatan berbuat baik. Orang kadang-kadang kalau lagi sakit, nambah ilmu. Gimana cerita gini, coba dah. Kita kalau sakit nih,
gara-gara, mohon maaf ya, sakit gula umpamanya. Dia pasti jadi tahu penyakit diabetes itu apa, penyebabnya apa, yang boleh dimakan apa, yang nggak boleh apa. Bahkan gara-gara sakit dia jadi tahu cara ngurusin apa dah BPJS. Iya. Ya enggak? Gara kan dia ngurusin ke rumah sakit tuh. Begitu temennya sakit, Pak gimana sih Pak cara ngurus ke rumah sakit nih? Gua ajarin. Gua udah tahu. Lu kalau sakit, rumah sakit yang mana? Cakep-cakep perawatnya. Dia pengalaman. Ya dipelajarin perawatnya ya. Bukan skemanya. Pokoknya lu kalau sakit, lu ke sono, rumah sono, naik bisnya ini. Dia orang kalau sakit sekali ilmunya nambah. Iya. Dia tahu rumah sakit apa, pelayanan gimana, bisnya apa, cewek yang cakep, perawat yang cakep, namanya siapa. Dia tahu tuh. Lu kalau sakit di sana, rumah sakit Fatmawati, ada nasi goreng enak tuh di sebelahnya. Dia pokoknya ilmunya nambah. Ya enggak? Jadi kalau sakit tuh nambah ilmu. Dia tahu sakit COVID-19. Apa penyebabnya, gimana cara nanganinnya, apa ini yang boleh, apa yang segala macam gitu, nambah ilmu. Tentu selain dosanya diangkat juga ilmunya nambah. Apalagi setiap orang yang datang nengokin ngajarin. Sakit apaan Pak? Ini Pak, makan daun rambutan Pak, direbus. Baik, yang nggak tahu dah Pak, coba aja Pak. Kita bilang banget lu belum pernah nyoba, gua lu suruh. Coba dah antum kalau sakit banyak kayak kemarin tuh. Banyak. Ngajarin begini. Waktu saya kena COVID aja tuh kan, itu banyak banget yang ngasih tahu, Bib, makan ini, makan biji ini. salak nggak? Biji salak nggak ada yang ngajarin. Apa? Biji salak nggak? Biji salak enggak. Suruh Sat, minum ini. Sampai bingung Sat. Ini tiap orang yang ngasih tahu kan giniin. Ini lama-lama perut gua kayak apotik. Nambah ilmu nggak? Nambah ilmu tapi. Dosa hilang dengan syarat sabar. Tapi kita memang pada saat sakit itu juga akhirnya selalu mengingat kematian kan. Kita mempersiapkan diri untuk kematian juga kan. Betul sekali itu. Jadi orang kalau lagi sakit itu zikrul maut. Coba ada orang kalau lagi sakit, di kasurnya ada apaan? Di kasurnya? Quran. Buku Yasin, Quran, tasbih. Iya. Iya enggak? Pasti itu begitu tuh. Dia kalau lagi ditanya gimana kabarnya Pak? Subhanallah, alhamdulillah. Enakan Pak? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Orang kalau sakit jadi betul zikr maut. Iya. Ingat mati. Ya enggak? Artinya apa? Seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, tapi kita nggak pengen sakit. Iya. Ketika datang husnuzon, positive thinking, sakit itu peluang buat beribadah. Jadi tambah ilmu, jadi ingat kematian, gitu kan. Bahkan keluarga jadi sayang sama kita. Ada tuh istri sakit, suaminya kan jadi sayang sama istrinya, bikinin teh manis, istrinya disuapin. Kalau bininya sehat, boro-boro. Nggak dilayani. Sampai akhirnya istrinya lagi udah sembuh nih, gue pura-pura sakit aja lah. Kapan lagi gue nyuruh laki gue. Sakit itu jadi sayang, ya kan? Gitu. Tapi apa sih yang harus kita siapin untuk mempersiapkan kematian itu tadi?